Ya, kita akan bahas mengenai hal ini. Pemirsa sudah bergabung bersama kami. Ada Dr. Pandu Riono, epidemiolog dari UI. Selamat pagi, Pak Pandu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Maria dan Mbak Fadli. Ya, Pak Pandu, langsung saja. Sebenarnya B117 ini apakah betul lebih mematikan dari beberapa varian baru virus corona? Jadi virus corona ini, keluarga dari virus corona itu keluarga dari virus RNA yang secara alamiah kita tahu semua mudah bermutasi. Ya, kan? Jadi sudah kita ratusan harus bahkan ya Pak. mengantisipasi. Iya, dan ini ada 3 varian yang sekarang menjadi perhatian dunia. Pertama varian B117, kemudian varian yang ditemukan di Afrika Selatan, dan satu lagi varian yang ditemukan di Brasil. Kenapa, Dan Pak? itu sudah terjadi sejak tahun lalu. Ini menjadi perhatian karena sudah berubah karakteristiknya. Kalau B117, kita sudah mengantisipasi seharusnya akhir tahun lalu sudah masuk Indonesia. Tapi kan pengurutan genome sequencing-nya baru dilakukan sejak Januari gitu kan. Jadi ketika kita mengusulkan supaya ada surveillance genomik pada virus ini, karena kita harus mempelajari dinamika virus yang mudah bermutasi, dan itu sangat penting untuk mempersiapkan apa yang kita harus lakukan. Pertama ya sudah terbukti virus ini sudah beredar ke seluruh dunia, ya kan, sudah beredar ke seluruh dunia dan sudah mendominasi dari macam-macam virus corona ini. Yang paling banyak ternyata B117. Jadi kalau tidak ditemukan di Indonesia mustahil, ya kan? Sekarang terbukti sudah ditemukan dan sudah tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Artinya kan ini bisa berdampak pada peningkatan penularan. Nah ini menurut saya kita perhatiin. Ternyata lebih mudah menular karena berubah ya. Varian sini mudah menular. Dan tadinya disangkanya tidak meningkatkan fatalitas. Ternyata dari hasil studi terbaru yang baru resmi dipublikasi di British Medical Journal, itu meningkatkan kematian juga. Jadi kita harus lebih waspada terhadap adanya varian baru ini. Meningkatkan kematian apabila ada komorbid atau bagaimana Pak Pandu? Ya, terutama pada lansia ya. Jadi kan pada lansia itu problemnya baik ada komorbid maupun tidak ada komorbid, lebih tinggi risiko kematiannya dibandingkan yang bukan lansia. Dan kalau di antara lansia yang ada komorbid, itu jauh lebih tinggi lagi. Ya, jadi risikonya memang risiko yang sangat tinggi. Karena itulah kita harus lebih waspada. Kita khawatirkan juga terjadi berdampak pada diagnostik kita. Jadi PCR kita tidak mampu mengenali. Atau yang paling ditakutkan itu adalah vaksin yang kita sudah berikan kepada semua penduduk Indonesia ya, tapi masih sedikit ya. Ternyata imunitas yang dihasilkan itu tidak mampu mengenali virus baru. Nah ini kita khawatirkan. Pak Pandu, ini cukup menarik. Pak Pandu, cukup menarik tadi Anda sebutkan bahwa bisa saja begitu ada kemungkinan jangan sampai kemudian PCR kita tidak bisa mendeteksi. Bahkan vaksin yang kita sudah suntikan ke sejumlah masyarakat tidak bisa mengatasi hal ini. Penjelasan Anda, Pak? Iya, itu kan untungnya sih yang B117 tidak seperti itu ya. Memang ada penurunan akurasi, tapi juga masih bisa dikenali dengan baik. Ya, dan dari bukti terakhir tadinya yang varian yang ditakutkan dari Brasil itu, tapi belum terbukti masuk Indonesia, itu ternyata vaksin yang dihasilkan Sinovac itu tidak mengenalinya, antibodinya. Nah, ternyata dari analisis yang terbaru, setelah datanya kita kumpulkan banyak, masih mengenali kok. Jadi kita harus bersyukur bahwa ternyata walaupun ada varian baru yang meningkatkan risiko penularan dan meningkatkan juga kematian, tapi tidak berdampak pada diagnostik kita dan juga pada vaksin yang sedang digelar atau diberikan kepada penduduk Indonesia. Baik, terakhir Pak Pandu, singkat saja, dari 3 sampel yang sudah ditemukan di Indonesia, ini bisakah menjadi lokal transmisi nantinya? Atau apa yang harus dilakukan nih biar nggak jadi menyebar begitu kemana-mana? Kalau sudah masuk ke masyarakat Indonesia dan kita kan baru mengenalinya, baru melaporkannya bulan Maret ini ya. Jadi saya percaya sudah terjadi local transmission. Ya. Jadi yang kita perlu khawatirkan adalah
sekarang mungkin belum sampai mendominasi virus yang di Indonesia. Jadi kita harus betul-betul bergerak cepat ya, melakukan testing, pelacakan kasus dan isolasinya 3T. benar-benar sesuai dengan karena untuk memutus rantai penularan. Jadi rantai penularan itu hanya bisa diputus dengan seperti itu. Dan masyarakat harus waspada lah sekarang, harus sadar betul menggunakan pakai masker karena satu-satunya cara untuk mencegah penularan kan pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan tadi kan. Walaupun virusnya sudah bermutasi, tetapi cara pencegahannya masih sama. Tetapi yang menjadi penting adalah jangan pandang remeh. Kita akan nggak apa-apa, jangan kayak gitu. Kita harus konsisten untuk menggunakan 3M tadi. Siap, mau bermutasi seperti apa virus ini tetap kemudian jaga protokol kesehatan dan juga 3T tetap diperkuat begitu ya. Terima kasih banyak Dr. Panduryono atas informasinya bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Pandu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.